Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho, NIM 120220126 dari kelas RD. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dari mata kuliah PL 3204 Perencanaan Wilayah dengan dosen pengampu Bapak Sirin STMT. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kota Bitung. Dari outline pembahasan, yang pertama itu mengenai sejarah teori Keynesian, ada intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian meliputi teori basis ekspor, teori sirkuler dan kausal kumulatif, teori sirkuler dan kausal kumulatif Birdal, teori kutub pertumbuhan, dan penyebab kesenjangan wilayah. Yang ketiga, mengenai definisi pembangunan dan kebijakan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Dan yang terakhir atau yang keempat, studi kasus wilayah, yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK Kota Bitung. Yang pertama, teori Keynesian, yaitu sejarah teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat atau Great Depression. Dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Ideologi politik dari teori Keynesian. Intervensi pemerintah. Dari intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Ideologi politik teori Keynesian, kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi merupakan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Cara berpikir Keynesianisme telah menjadi inspirasi bagi ilmuwan yang fokus meneliti tentang kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar negara, dan ilmuwan yang berpandangan perlunya intervensi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan wilayah tersebut. Beberapa tokoh ahli teori kesenjangan antar wilayah atau antar negara yang terinspirasi dari cara berpikir ekonomi Keynesian antara lain Birdal, Perroux, dan Friedman. Kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Selanjutnya, teori sirkuler dan kausal kumulatif. Akar konsep teori circular and cumulative causation berakar pada Thorstein Veblen pada tahun 1857 hingga tahun 1929 saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Knut Wicksell dari tahun 1851 hingga tahun 1926 yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah. Pada tahun 1939, Myrdal menjelaskan kondisi penduduk Afrika, Amerika, dan wilayah terbelakang di Asia dan di Eropa dengan konsep ini. Selanjutnya, teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal.
Gunnar Myrdal telah mengklaim di dalam beberapa tulisannya bahwa hukum umum di dalam ekonomi klasik atau neoklasik tidak dapat diterapkan di dalam pembangunan negara-negara dan wilayah-wilayah terbelakang atau miskin. Selanjutnya, teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau mempolarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri, penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Secara ringkas, pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah antara lain, teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan diproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumbuh pada mekanisme pasar bebas. Model Keynesian berfokus pada peran permintaan atau demand daripada penawaran atau supply dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Menurut teori Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Menurut teori Keynesian, pada perekonomian pasar bebas terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu, atau mengutup atau terpolarisasi dengan mengorbankan wilayah yang lain. Dari penyebab kesenjangan wilayah, teori Keynesian mempunyai pandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberalisasi pasar, masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Deregulasi dan liberalisasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Kelemahan struktural atau structural weakness. Kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Investasi yang rendah atau low investment. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Perpindahan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya akan semakin kaya. Terakhir, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Lalu selanjutnya, definisi pembangunan dan kebijakan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah, atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan ini untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama, memiliki kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan. Kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Lalu selanjutnya, kebijakan pembangunan wilayah. Bantuan untuk wilayah secara ekstensif adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi. Kriteria wilayah yang dibantu yaitu wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah dan kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin dan lembaga di tingkat subnasional merupakan regenerasi ekonomi mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi wilayah dan berkaitan dengan perbaikan di dalam daya saing dan kemakmuran ekonomi. Lalu selanjutnya, pengendalian pembangunan industri. Kebijakan industri merupakan segala jenis intervensi selektif atau kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya intervensi tersebut. Lalu selanjutnya ada investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota yang baru,
stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Yang keempat, mengenai studi kasus, yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung terletak pada posisi geografis 1 derajat 23 sampai 23 hingga 1 derajat 39 lintang utara dan 125 derajat 143 hingga 125 derajat 1813 bujur timur. Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 33.279,10 hektar, terbagi dalam 8 wilayah kecamatan serta 69 kelurahan. Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku, di bagian selatan terdapat sebuah pulau, yakni Pulau Lembeh. Selanjutnya, gambaran umum wilayah KEK Bitung atau Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung. Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung berdiri di atas lahan seluas 534 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung memiliki batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Manembo-Nembo, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Manembo-Nembo dan Tanjung Merah, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sagirat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Dari peran kawasan ekonomi khusus di Kota Bitung dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Perlunya mengembangkan wilayah Kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus. Karena lokasi tersebut juga sangat strategis untuk industri pengolahan perikanan di mana Sulawesi merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB dan salah satu eksportir ikan terbesar di Indonesia. Lokasi yang diusulkan juga didukung oleh ketersediaan potensi sumber daya air yang memadai. Yang terakhir, di sini Kota Bitung akan direncanakan sebagai pusat kegiatan nasional. Dalam mewujudkan Kota Bitung sebagai pusat kegiatan nasional, menjadikan pintu masuk ke Provinsi Sulawesi Utara yang berbasis pada kegiatan perdagangan atau jasa dan kelautan atau perikanan melalui pengembangan sektor industri dan sektor pertanian serta pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan yang dapat mendukung upaya pengembangan kota dalam kerangka pengembangan sistem perkotaan yang secara hierarkis dapat menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah. Kawasan ekonomi khusus atau KEK Kota Bitung terbagi dalam 3 zona sebagai berikut. Yang pertama zona industri, kedua zona logistik, dan yang terakhir zona pengolahan ekspor. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.